apa kabar pemirsa? Senang sekali kali ini saya Ica bisa kembali berjumpa Anda di program Bincang-Bincang persembahan dari JTV Malang bekerja sama dengan Satpol PP Kota Batu. Dimana kali ini spesial dengan kesejukan Kota Batu, kita sedang berada di Nube Diet and Brew Kota Batu, mengajak Anda di 60 menit ke depan untuk berbincang tentang bagaimana sosialisasi hukum dan perundang-undangan cukai yang ada di Kota Batu. Seperti yang sudah ada di 2 episode sebelumnya, bagaimana sesuai dari peruntukan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan adalah bidang kesejahteraan masyarakat 50%, bidang kesehatan 40% dan juga bidang hukum 10%. Namun seperti apakah peruntukan yang ada di pemerintah Kota Batu? Kali ini kita sudah bersama dengan Kepala Bea Cukai Malang Bapak Gunawan Triwibowo. Apa kabar Pak Gunawan? Baik, Pak Ica. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu yang luar biasa. Kemudian ini yang punya gawe begitu ya. Kita sudah bersama dengan Kepala Satpol PP Kota Batu Bapak Dr. Abdul Rais SPD MSI. Pak Rais, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Ya. ini Pak Rais nih yang pengen suasana sejuknya Kota Batu dirasakan bersama-sama di kafe ini begitu ya. Kemudian kita juga sudah bersama dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Batu Bapak Pujo Rasmayo SHMH. Apa kabar Pak Pujo? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan kita juga sudah bersama dengan Kabak Hukum Polres Batu Ibtu Muhammad Subhan SH. Pak Subhan, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Selalu sehat untuk bisa bersama-sama menegakkan hukum yang luar biasa untuk masyarakat Kota Batu begitu ya Pak ya. Baik, pemirsa, kita akan secara langsung nih berbincang dengan Pak Gunawan sebagai Kepala Bea Cukai Malang yang otomatis bersinergi dengan Satpol PP Kota Batu untuk terus memberantas cukai ilegal, karena pada akhirnya cukai ini akan kembali kepada masyarakat melalui dinas terkait, melalui pemerintah daerah begitu ya. Namun sebelumnya Pak Gunawan harus menginformasikan kepada masyarakat bahwa adanya dana bagi hasil cukai tembakau ini, seperti apa sih sistem koordinasinya dengan pemerintah daerah yang ada di masing-masing? Silakan. Terima kasih Mbak Ica. Memang dana bagi cukai hasil tembakau itu ketentuannya di dalam Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 di pasal 6D itu menyatakan bahwa sebagian penerimaan dari sektor cukai dikembalikan dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang besarannya sesuai dengan Undang-Undang harmonisasi HKPD, ya, harmonisasi pusat dan daerah, itu 3% dikembalikan dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada provinsi, kabupaten, kota. Nah, pengelolaannya itu didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 yang terbaru. Betul sekali yang sampaikan Mbak Ica tadi, memang besarannya itu sekitar 50% untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian 40% untuk kesehatan, dan 10% untuk penegakan hukum. Nah, dalam 10% untuk penegakan hukum ada program-program penegakan hukum, antara lain sosialisasi di bidang cukai, kemudian juga operasi bersama antara Satpol PP dengan aparat penegak hukum lain. Yang ketiga adalah program kegiatan lain di bidang penegakan hukum, seperti contohnya pengadaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan penegakan hukum terutama di wilayah Kota Batu. Seperti diketahui bahwa target cukai di tahun 2024 ini atau secara nasional ini memang paling besar itu di wilayah Jawa Timur. Jawa Timur 1 dan Jawa Timur 2. Karena kantor wilayahnya ada 2 Mbak Ica, Jawa Timur 1, Jawa Timur 2, itu sekitar 140 triliun. Cukup besar memang, karena sokoguru dari industri hasil tembakau ini adalah di Jawa Timur. Termasuk pabriknya, termasuk petaninya, ada petani tembakau di Madura, petani tembakau di Probolinggo, dan lain-lain. Sehingga untuk kesejahteraan masyarakat itu dananya kan 50% tadi, termasuk untuk kebutuhan petani tembakau, terutama untuk bibit dan lain-lain. Kemudian untuk kesejahteraan masyarakat salah satunya bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Kalau di bidang kesehatan itu untuk pengadaan peralatan kesehatan dan lain-lain. Tujuannya adalah akan dikembalikan 3% untuk masyarakat ya, masyarakat hasil dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Koordinasi kami dengan teman-teman kabupaten kota itu dengan aparat penegak hukum, terutama di sektor pengumpulan informasi. Dari pengumpulan informasi tersebut kan teman-teman Satpol PP dan lain-lain akan mengumpulkan informasi terkait adanya peredaran rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal itu meliputi rokok tanpa pita, rokok polos, kemudian ada rokok dengan pita cukai bekas, pita cukai palsu, ada salah peruntukan dan salah personalisasi. Itu merupakan tindak pidana yang ada di Undang-Undang Cukai, terutama di pasal 54. Siapa yang menawarkan menjual rokok tanpa dilekati pita cukai termasuk pidana.
Nah, pidana ini nanti di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 2021 itu nanti bisa dilakukan dengan administrasi fiskal dengan ultimum remedium seperti itu. Jadi koordinasi kemudian tadi terkait pengumpulan informasi, kemudian operasi bersama dengan teman-teman Satpol PP bekerja sama dengan teman-teman kejaksaan dan kepolisian, kita melakukan operasi di toko-toko. Operasi itu tidak termasuk juga memberikan sosialisasi juga, jangan sampai menjual rokok-rokok yang ilegal tersebut. Mungkin itu dulu. Baik, luar biasa sekali bagaimana kerjasama yang luar biasa dari Bea Cukai Malang tidak bisa berhenti sendiri dan memang bersinergi dengan Satpol PP di masing-masing daerah, termasuk yang ada di Kota Batu. Banyak sekali kegiatan sosialisasi yang otomatis dilaksanakan oleh Satpol PP begitu ya, sampai dengan operasi yang ada di lapangan. Pak Rais boleh menginformasikan kepada masyarakat bahwa keberadaan cukai dan juga kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Iya Mbak, jadi kita udah melakukan ya beberapa kegiatan yang berkaitan dengan penegakan hukumnya. Ya. Tentu kita berkolaborasi dengan dari kejaksaan dan juga dari kepolisian. Kebetulan kita juga punya tim operasi gabungan yang salah satunya juga diperuntukkan untuk terkait dengan penegakan peraturan, maksudnya penegakan hukum di penggunaan cukai ilegal itu. Ya. Nah, tetapi sebelum kita melakukan penegakan itu, seperti disampaikan tadi, kita juga udah melakukan beberapa sosialisasi kegiatan ya, baik preventifnya adalah sosialisasi. Ya, sosialisasinya itu ada yang kita sosialisasi tatap muka ya dengan masyarakat langsung. Itu kita kebetulan di Kota Batu ini kan ada 3 kecamatan ya. Itu kita melaksanakan di 3 kecamatan itu, yang juga narasumbernya dari kami, dari Satpol sendiri, tentu pastinya dari Cukai ya, dan juga dari Kejaksaan dan juga dari kepolisian itu juga hadir. Ada juga kita melakukan sosialisasi secara massal begitu ya. Salah satunya misalnya kemarin kita melaksanakan sosialisasi di kegiatan mendatangkan band Kahitna. Tentu ini kolaborasi ya, jadi dengan OPD yang lain terkait dengan juga pelaksanaan ulang tahun Kota Batu kemarin itu juga luar biasa. Kami juga melaksanakan sosialisasi terbatas ya, misalnya kemarin di alun-alun Kota Batu juga kita mengadakan semacam mini band begitu yang menghadirkan grup band lokal gitu untuk tampil, dan alhamdulillah juga luar biasa. Di samping juga kita melakukan sosialisasi door to door, bahkan kemarin kami sambil melakukan pengumpulan informasi ya, terkait itu juga kami melakukan baik secara tertutup mau juga secara terbuka. Dan terbuka itu juga kita sambil sosialisasi, memberikan edukasi lah ya kepada masyarakat, terutama yang punya toko-toko kelontong itu terkait dengan mana sih bedanya antara yang ada cukai dan tidak ada cukai. Jadi insya Allah Batu lumayan masif Mbak gitu. Secara masif telah dilaksanakan secara efektif begitu ya, bagaimana sosialisasi ini benar-benar menyeluruh, termasuk juga sosialisasi melalui media seperti saat ini begitu ya. Sekarang juga salah satunya adalah dari media, begitu juga, ya. Jadi ini menjadi satu hal yang sangat efektif yang luar biasa. Betul. Dan otomatis yang paling membedakan dengan daerah-daerah lain begitu ya, ini adalah bagaimana Kota Batu ini mungkin perusahaan atau pabrik rokoknya tidak sebanyak di tempat lain, namun peredarannya sebagai tempat berkumpulnya para wisatawan begitu ya. Berarti kita ke Pak Puja dan juga Pak Subhan nih, bahwa dalam operasi untuk bisa melihat bagaimana peredaran cukai rokok cukai ilegal ini seperti apa sih sejauh ini kerjasamanya dan pelaksanaan secara konkretnya? Kerjasamanya ya, terima kasih Mbak. Jadi sedikit saya singgung mungkin di sini peran kejaksaan terkait dengan dalam ranah cukai. Di sini peran kejaksaan sendiri mendukung, pertama sangat-sangat mendukung terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan operasi gabungan yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Bea Cukai dan teman-teman kepolisian. Kejaksaan selalu ikut turun, ikut melaksanakan juga operasi gabungan tersebut. Kemudian juga dalam beberapa kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum, kejaksaan juga melakukan penerangan hukum dan penyuluhan hukum terkait dengan cukai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam ranah penegakan hukum, kejaksaan selaku penuntut. Jadi dalam berkas berkas perkara cukai yang dilakukan penyidikannya oleh teman-teman dari Bea Cukai, nanti muaranya akan diserahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan ke muka persidangan. Kemudian setelah itu kejaksaan juga terkait dengan putusan barang bukti maupun orang maupun denda, kejaksaan akan bertindak selaku jaksa eksekutor yang melaksanakan putusan dari hakim tersebut. Namun demikian, seperti yang disampaikan oleh
Pak Gunawan tadi, upaya penegakan hukum dalam persidangan sendiri dilakukan persidangan itu merupakan upaya terakhir, upaya ultimatum remedium. Kalau masih bisa dilakukan upaya-upaya pencegahan atau dilakukan upaya-upaya lain, lebih diprioritaskan, iya, itu yang begitu ya. lebih diprioritaskan. Baik, kita ke Pak Subhan bahwa ada operasi gabungan yang otomatis dilaksanakan dan ini dari penegakan hukumnya dan juga pendampingan begitu ya dalam operasi gabungan seperti apa Pak Subhan? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya jelaskan, dari beberapa kemarin itu sudah kita laksanakan sosialisasi terkait istilahnya mendukung dari pihak cukai, bahwasanya sudah sosialisasi kepada para perangkat desa, pemuda-pemuda maupun juga tokoh masyarakat di beberapa wilayah, mulai dari Hotel Orchid itu sekitar 100 orang, juga di Hotel Grand City, juga Aston. Itu dikandung maksud untuk para pihak istilahnya tokoh itu peduli tentang Mengajak tokoh masyarakat iya, begitu ya untuk sosialisasi. apabila ada di sekitar Ya. ada yang Ditemukan. itu bisa dilaporkan di Bea Cukai, juga di Satpol PP, juga di kepolisian. Baik, Pak Subhan, nanti boleh dilanjutkan di segmen selanjutnya. Siap. Tentunya bagaimana secara rinci kegiatan bersama yang tidak bisa bekerja sendiri begitu ya. Siap. Termasuk juga memberantas rokok ilegal menjadi tugas kita sebagai masyarakat untuk bisa memberikan tindakan yang tegas. Dan kami akan segera kembali selepas yang satu ini masih di sosialisasi hukum perundang-undangan cukai di Kota Batu tahun 2024. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Bincang-Bincang dari Nube dan Brew Kota Batu. Dan tentu saja dialog ini terselenggara berkat kerjasama dari JTV Malang bersama dengan Satpol PP Kota Batu untuk berbincang tentang sosialisasi hukum dan perundang-undangan cukai. Masih bersama dengan kita tentunya Kepala Bea Cukai Malang, kemudian juga dari pihak Polres Batu dan juga dari Kejari Batu, dan tentu saja yang punya gawe adalah dari Satpol PP Kota Batu begitu ya. Kita kembali ke Pak Subhan untuk bisa melanjutkan bahwa tadi ada kegiatan salah satunya yang paling efektif, kegiatan tokoh masyarakat untuk bisa ikut memberikan sosialisasi begitu ya Pak ya. Dari sisi hukum seperti apa untuk bisa menegakkan juga tentang peredaran cukai ilegal ini, silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan sosialisasi kemarin, kita kolaborasi dengan Jaksaan, Satpol PP juga cukai. Itu memberikan wawasan mengenai cukai kepada masyarakat yang ikut sosial cukai. Diharapkan untuk peduli. Jadi peduli di sini artinya peduli tentang lingkungan apabila menemui suatu hal yang mengenai cukai, segera dilaporkan. Dengan sanksi-sanksi yang ada kemarin kita jelaskan untuk memberi pengetahuan dari para peserta sosialisasi. Baik, kita ke Pak Rais kembali bahwa ya. kegiatan sosialisasi ini kan memang dilaksanakan dengan berbagai segmentasi yang diundang begitu ya. Betul dari sekali. masyarakat yang memang tidak menggunakan rokok tersebut, tidak menjadi produsen atau penjual, tetapi juga harus ikut aware begitu ya Betul. dalam peredarannya begitu. Betul sekali. Sejauh ini kalau kita mengingat bahwa Kota Batu adalah tempatnya wisatawan untuk berkumpul, bagaimana untuk juga ikut mensosialisasikan para wisatawan ini nih untuk peredarannya? Ya, jadi kemarin kan pada saat sosialisasi tatap muka ya, yang di hotel-hotel itu kan semua unsur kita undang ya, termasuk dari organisasi kayak PHRI, kayak gitu kan, dari kelompok-kelompok pemuda, dari kelompok-kelompok, termasuk juga ada kelompok pariwisatanya yang kayak guide gitu kan, itu sudah kita undang semua. Dan ini juga dalam waktu dekat kita juga udah berkomunikasi ya, khususnya terkait dengan sekarang ini kan harus ada pengecekan ya di hotel-hotel terkait dengan kegiatan. Nah, salah satunya nanti ada berkaitan dengan penggunaan miras itu. Nanti kan itu ada cukainya juga itu kan, dan juga beberapa hal yang lain. Itu nanti kita kolaborasi dengan di narkoba di Polres itu, yang nanti juga akhirnya melibatkan tim gabungan kita itu. Nah, tim gabungan kita kan kebetulan ada, sekali lagi ada dari Kejaksaan, ada dari Kepolisian, dan juga ada dari TNI. Itu lengkap kita.
Nah, nanti itu kita turun. Nah, itu salah satunya juga untuk karena gini, intinya kan di Kota Batu ini kan juga kita ingin wisata religinya itu yang diperkuat gitu ya. Iya. Nah, sehingga pelanggaran terkait dengan hal-hal yang ya penyalahgunaan lah itu kita kurangi benar itu. Baik. Ya. Berarti secara efektif memang menggandeng PHRI salah satunya, Salah tour guide satunya, semuanya, betul sekali, sehingga memang ya. wisatawan yang hadir di Kota Batu semuanya ikut mengawasi tentang betul. peredaran cukai ilegal Ya, ini betul tersebut sekali. ya. Baik, kita ke Pak Gunawan kembali, bahwa kalau kita melihat bahwa bea cukai ini otomatis yang memberikan jembatan yang luar biasa untuk pada akhirnya peruntukan dan pemanfaatannya kepada masyarakat melalui dinas terkait di Pemda yang ada begitu. Namun sejauh ini seperti apa sih sistem monitoring dari pemanfaatan atau peruntukan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini? Terima kasih, Mbak Ica. Mungkin saya menambahkan dari Pak Rais ya, kenapa cukai itu apa sih sebenarnya, supaya nanti masyarakat tahu. Cukai itu sesuai dengan Undang-Undang Cukai itu adalah pungutan negara yang dibebankan terhadap barang-barang yang menurut sifat dan karakteristiknya itu tertentu ya. Jadi sifat karakteristiknya itu apa? Yaitu pertama adalah barang yang peredarannya perlu diawasi. Yang kedua, betul Pak Rais, konsumsinya itu sifatnya konsumsinya itu perlu dikendalikan. Betul. Yang ketiga itu sesuai Undang-Undang Cukai bahwa dampaknya itu terkait dengan pemakaiannya berdampak negatif pada masyarakat. Seperti tadi contohnya minuman gitu ya, minuman keras, makanya harus kita awasi juga. Termasuk rokok ilegal itu kan tidak ada tar nikotinnya. Jadi tidak kan kalau untuk mengajukan tar nikotin itu kan berpengaruh terhadap tubuh manusia, kesehatan. Dia harus ini. Kemudian juga pemakaiannya dikenakan pungutan negara. Nah, kalau kita lihat dari pungutan negara, memang sumbangsih dari sektor cukai ini secara APBN itu angkanya di 11%. 11% ya, 11%. Target kita di tahun secara nasional tahun ini adalah 250 triliun. 140 triliun, hampir 60-70% itu di Jawa Timur, karena memang sektor industri cukai paling besar. Nah, dari 240 triliun itu dikembalikan 3%-nya dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ya, 3%. Kalau di Jawa Timur sekitar hampir 3 triliun, nanti kan dibagi ke provinsi, kabupaten, kota. Nah, memang di BCHT ini ada peraturannya, peraturan terkait dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 72 tahun 2024 itu terkait dengan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Kemudian mengenai koordinasinya itu diatur di keputusan Menteri Keuangan nomor 52 tahun 2024. Nah, koordinasinya seperti yang disampaikan yaitu nanti ada evaluasi kinerja yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi terhadap pelaporan-pelaporan. Nanti juga Bea Cukai akan membantu dalam rangka untuk evaluasi kinerjanya. Evaluasi kinerja terutama di bidang penegakan hukum, nanti berapa kali teman-teman dari pemerintah kabupaten kota melakukan kegiatan sosialisasi. Tadi kan penegakan hukum ada 3. Ada pengumpulan informasi, ada sosialisasi di bidang ketentuan cukai, ada pelaksanaan operasi gabungan. Nah, itu nanti dari setiap, nanti dalam keputusan Menteri Keuangan itu ada batasannya Pak ya. Jadi misalnya paling banyak 1 tahun itu 12 kali. Jadi kita nanti kalau itu dilakukan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan itu akan mendapat poin 120. Nanti ada penilaiannya. Nah, laporan itu nanti disampaikan dari kabupaten kota ke provinsi nanti disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Dan itu nanti akan dinilai oleh DJPK itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan itu di bawah Kemenkyu, nanti akan menilai kira-kira dia efektif atau enggak pelaksanaan penegakan hukum ya. Nanti juga akan berpengaruh terhadap distribusi untuk DBCHT di tahun berikutnya. Mungkin itu sebagai tambahan. Di bawah Kementerian Keuangan tentunya semuanya akan benar-benar dievaluasi bersama melalui dari provinsi begitu ya, dari daerah. Karena tentunya kebutuhan dari masing-masing daerah untuk peruntukan dari DBHCHT ini akan berbeda-beda begitu ya. Kita kembali ke Pak Rais, kalau misalnya kita melihat bahwa adanya kegiatan untuk memberantas cukai ilegal ini dengan gempur rokok ilegal harus terus kita sosialisasikan. Kembali untuk diinformasikan kepada masyarakat, untuk kita remind kembali begitu. Karakter-karakter dari cukai ilegal yang harus kita kenali bersama. Ya, intinya tadi seperti yang disampaikan oleh Cukai ya, yang paling paham. Jadi intinya kan sementara ini kita salah satu fokusnya adalah di cukai rokok dan juga miras. Itu yang sekarang kita lagi benar-benar menjadi volume terbesar yang kita lagi lakukan. Salah satu contoh misalnya kemarin kita melakukan OPSGAP tuh. Ya, OPSGAP di antaranya misalnya kita dapatkan di situ ternyata ada yang menggunakan cukai yang tidak sah lah kira-kira gitu, atau semacam pemalsuan gitu.
dan ada juga yang sama sekali nggak ada gitu. Oke. Nggak ada anunya. Antara kosong atau ada Nah, tetapi tidak sesuai peruntukannya tidak atau dipalsu begitu ya. dipalsu gitu ya, dan juga ada yang kadaluarsa. Kadaluarsa. Jadi kemarin tuh yang banyak itu salah satunya yang kita dapat itu adalah yang kadaluarsa, itu juga lumayan itu, dan itu seperti beliau sampaikan ternyata juga berbahaya juga itu kan, karena kalau udah kadaluarsanya lama itu benar-benar juga tidak bagus lah untuk efek kesehatan gitu, misalnya kayak gitu. Gitu sih ya. Baik, itu kegiatan yang sangat luar biasa begitu ya. Ya. Dan tentu saja bagaimana dana bagi hasil cukai tembakau ini kembali kepada masyarakat melalui pemerintah daerah, melalui dinas-dinas terkait. Boleh kami informasikan bahwa di 2 episode sebelumnya kita sudah berbincang bersama dengan Dinas Kesehatan, kemudian dengan BPSDA bagian perekonomian begitu ya, kemudian juga dengan Dinas Pertanian dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Sesuai dengan gambaran kebutuhan yang ada di Kota Batu, bagaimana peruntukan-peruntukan untuk masing-masing dinas ini kembali kepada masyarakat, termasuk dari bagaimana peningkatan keterampilan dan juga pemberian bantuan langsung begitu ya. Nah, Pak Gunawan boleh untuk bisa menginformasikan bahwa ternyata kan ada peruntukan-peruntukan yang mungkin awalnya tidak diketahui oleh masyarakat, hanya dianggap ini pendapatan negara, kemudian tidak kembali ke masyarakat begitu ya. Boleh untuk kembali diinformasikan bahwa keberadaan cukai ini memang adalah kembali untuk kebutuhan kita sendiri. Ya, memang betul. Jadi dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu diambil dari penerimaan cukai ya, besarannya 3%, dikembalikan salah satu ada 3 ya untuk kesejahteraan masyarakat, itu dikembalikan dalam bentuk program pelatihan ya, bantuan langsung tunai, program pelatihan, terutama program pelatihan bagi petani yang di sektor industri hasil tembakau, misalnya petani tembakau atau juga petani cengkeh juga bisa, gitu, petani cengkeh. Kemudian diberikan juga dalam program-program pelatihan misalnya ada yang buruh linting kan gitu, buruh linting yang memang sudah memasuki pensiun akan diberi pelatihan, misalnya pelatihan terkait dengan membuat kue, nanti diberikan permodalan untuk untuk alat-alat ya, alat-alat untuk misalnya mau buka salon dan lain-lain, itu bisa itu, karena modal usaha lain gitu selain dari buruh tenaga linting seperti itu. Jadi kedepannya memang itu akan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya seperti itu. Baik, kita akan segera kembali tentunya masih berbincang tentang bagaimana sosialisasi hukum dan perundang-undangan cukai di Kota Batu tahun 2024. Baik pemirsa, kita masih berada di bincang-bincang membahas tentang sosialisasi hukum dan perundang-undangan cukai di Kota Batu tahun 2024, dan kita masih melanjutkan tentang bagaimana sih sebenarnya gambaran dari cukai yang bisa didapatkan dari cukai ilegal ini, dari rokok ilegal ataupun juga dari miras. Dan otomatis kita harus bertanya nih kepada pihak Kejari begitu ya, bahwa dari pihak Kejari Batu ini adalah yang melakukan penindakan pada akhirnya. Sejauh ini seperti apa sih yang boleh diedukasi kepada masyarakat bahwa kalau ini terjadi begitu ya, seperti apa prosedural untuk bisa penindakannya? Silakan. Jadi saya sampaikan juga di sini, kejaksaan sendiri mengikuti proses penegakan hukum mulai dari proses pra penuntutan, di mana pra penuntutan itu sendiri dimulai dari adanya pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh rekan-rekan dari Bea Cukai. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini Batu bersih dari ya, alhamdulillahnya di sana. Tapi di sini mungkin sedikit saya tambahkan juga, di ketentuan Undang-Undang Cukai tahun 2007 sendiri, peraturan pidana itu diatur mulai dari pasal 54, sampai pasal 58, mulai dari menggunakan cukai palsu, tanpa cukai, atau cukai-cukai atau pita cukai ilegal lainnya. Nah, kemudian juga di sini penindakan hukum yang dilakukan sendiri itu sebetulnya kan dilakukan sebagai upaya terakhir. Ya. Nah, apa sih upaya-upaya yang bisa dilakukan? Upaya yang dilakukan ialah dengan adanya memberikan denda damai. Ya. Denda damai itu sendiri diatur dalam harmonisasi undang-undang perpajakan, peraturan perpajakan, yang mana besarannya itu sebesar 4 kali dari nilai cukai itu sendiri. Ya. Jadi nanti akan dihitung berapa potensi yang bisa didapatkan dari cukai-cukai ilegal itu, kemudian dikali 4.
Nah, itulah yang sebagai upaya ultimatum remedium sendiri berupa sanksi pidana agar tidak dilanjutkan ke tahap pidana penjara. Nah, selanjutnya juga ultimatum remedium atau denda damai itu sendiri hanya bisa diberikan sebanyak 1 kali aja. Ya. Sebagai pengingat apa? awal. Iya, sebagai pengingat awal aja. Tapi kalau misalnya udah yang kedua atau selanjutnya, ya nggak bisa dilakukan, harus dilakukan proses hukum. Gitu. Baik. Berarti ini menjadi satu prestasi yang luar biasa ketika Kota Batu tidak ada kasus yang masuk begitu dikejari, berarti memang kita bebas dengan yang ilegal, semuanya serba legal begitu ya Pak Rais ya. Kita berhasil dari sosialisasinya. Paling tidak sangat minim lah begitu ya, karena mungkin juga masifnya kita melakukan sosialisasi juga barangkali ya itu ada efeknya lah gitu. Baik, efektivitas dari sosialisasi sehingga masyarakat juga ikut aware dan tidak ditemukan kasus yang sampai dikejari begitu ya. Tapi otomatis ada penindakan begitu ya Pak Gunawan ya? Ada. Bahwa ada penindakan dan juga kasus yang memang sudah masuk terkait dari ilegalnya cukai yang ada di Malang Raya di bawah kepemimpinan dari Bea Cukai Malang. Sejauh ini seperti apa untuk jumlah kasus yang telah terjadi di 2024? Ya, terima kasih Mbak Ica. Memang di kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Malang ini membawahi Malang Raya Mbak ya. Jadi ada Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Wilayah pengawasan kami di Malang Raya selama tahun 2024 kalau kita lihat di data penindakan, kami jumlah penindakan ada 161 berita acara penindakan yang dinamakan dengan surat berita acara penegahan lah bahasanya. Kemudian dari hasil penindakan sampai dengan 30 November di data kami, ini kami sudah menindak sebanyak 19,7 juta batang rokok. Kemudian ada 2.000 liter MMA, minuman mengandung etil alkohol. Ada termasuk kami juga melakukan monitoring penegahan pemberantasan terhadap narkotik juga. Narkotik itu sebanyak 4.500 gram narkotik. Yang mana itu juga menjadi bagian dari kami. Kami juga punya tim cybercrawling terkait dengan monitoring terhadap peredaran narkotik. Ini cukup bahaya juga. Kalau dilihat dari potensi kerugian negara, memang kerugiannya cukup besar, yaitu hampir 15 miliar rupiah. Kalau narkotik biasanya kan kami hitung dari jumlah potensi generasi muda yang akan terpapar dengan narkotik. Jadi itu tugas kami, salah satu tugas dari Bea Cukai terkait dengan community protector, perlindungan kepada masyarakat. Itu Mbak. Baik, ada kasus yang ditemukan di Malang Raya tetapi bukan di Kota Batu, dan ini menjadi sekali lagi prestasi yang luar biasa begitu ya. Kerjasama juga dengan Polres Batu yang luar biasa, selalu siap untuk mendampingi mulai dari sosialisasi sampai dengan mendampingi kalau memang ditemukan kasus begitu ya. Sejauh ini berapa sih gambaran tim yang memang turun bersama mendampingi Satpol PP selama proses sosialisasi ini dilaksanakan Pak, gambarannya? Baik, setiap kita operasi itu melibatkan 7 personil. Baik. Itu mulai dari serse, narkoba juga sama Pak. Itu melekat kalau Satpol PP melaksanakan operasi, kita selalu bergabung untuk melaksanakan operasi. Tidak menutup kemungkinan kalau kita sendiri istilahnya ada tertangkap tangan, kita juga bisa menangani secara di kepolisian. Seperti narkoba, tempo hari sudah ada dari Bapak Kapolres, itu cukai juga. Terima kasih. Baik, ini luar biasa bagaimana sinergitas yang harus dilaksanakan secara bersama, tidak bisa sendiri-sendiri, semuanya bersama-sama, termasuk masyarakat. Seperti saya juga yang harus ikut aware begitu ya. Pak Rais, kita bergeser kepada pemerintah Kota Batu yang otomatis mendapatkan peruntukan untuk DBHCHT begitu ya. Boleh diinformasikan terkait dari dinas-dinas terkait yang mendapatkan peruntukan dana bagi hasil cukai tembakau. Silakan. Ya, jadi sama juga ya, seperti juga di daerah lain, Kota Batu juga tadi mendapatkan di OPD yang terkait dengan yang pertama pastinya adalah bidang kesejahteraan masyarakat. Itu yang kita ketahui ada di Dinas Tenaga Kerja, ada di Dinas Sosial, ada di DPMP 3KB itu. Lalu ada yang terkait dengan kesehatan itu pasti di Dinas Kesehatan ya. Dan juga tentu di penegakan hukumnya ada di kami, itu yang salah satunya yang mulai tadi ada berbagai kegiatan. Misalnya di Dinas Tenaga Kerja itu juga kita lihat ada pelatihan kerjanya gitu ya. Bagi kalau mungkin kita kan kayak tadi nih kan bukan produksi maksud saya bukan produksi rokok misalnya itu, sehingga pelatihannya tidak pada petani rokok tapi lebih ke misalnya itu kepada
ya apa ya, kayak pengangguran begitu, Ya. generasi-generasi muda kita yang ini diberi keterampilan, diberi beberapa Skill supaya gitu ya. skill kira-kira begitu. Jadi lebih banyak diarahkan ke situ untuk mengatasi itu. Tadi di dinas kesehatan saya pikir tadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang juga ditopang oleh anggaran cukai. Baik, semuanya akan merasakan bagaimana Ya, betul. kemanfaatannya Betul begitu ya di sekali, BHCHT. ya. Kemudian Ya. nanti kita akan kembali di segmen selanjutnya, kita ke Pak Gunawan. Apakah ada sih sebenarnya perbedaan dari regulasi yang sebelumnya dan juga di tahun ini, kemudian juga besaran-besaran gambaran yang dirugikan oleh masyarakat ketika cukai ini dibiarkan ilegal, ada berapa kerugian yang bisa menjadi asas manfaat begitu ya. Kita akan segera kembali tentunya, masih di bincang-bincang tentang bagaimana sosialisasi hukum dan perundang-undangan cukai yang ada di Kota Batu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Bincang-Bincang, dan tentu saja bincang-bincang kali ini masih dari Nube Dine and Brew Kota Batu, di mana talk show kali ini adalah berkat kerjasama dari JTV Malang bersama dengan Satpol PP Kota Batu untuk bisa memberikan sosialisasi hukum dan juga perundang-undangan cukai di Kota Batu. Kita kembali ke Kepala Bea Cukai Malang, bahwa di bawah kepemimpinan Bea Cukai Malang Raya ada Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Kita concern di Kota Batu sendiri begitu ya, bahwa Kota Batu yang paling punya banyak inovasi yang luar biasa begitu Pak Gunawan. Tetapi sebenarnya kalau kita berbincang tentang regulasi nih, secara perundang-undangan apakah ada yang berbeda begitu dari cukai sebelumnya ke cukai yang sekarang begitu Pak Gunawan? Terima kasih Mbak Ica. Jadi memang untuk pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di tahun 2021 itu kan ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 215 2021. Kemudian tahun 2024 2015 itu dicabut, digantikan dengan PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 72 tahun 2024. Kalau secara besarannya memang hampir sama, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk kesehatan, dan 10% untuk penegakan hukum. Namun memang ada sedikit perbedaan terkait dengan pembinaan industri. Yang sebelumnya untuk pembinaan industri itu berada di penegakan hukum ya, sekarang digeser di kesejahteraan masyarakat. Pembinaan industri itu misalnya untuk membangun sentra industri hasil tembakau, atau disebut dengan kawasan industri hasil tembakau lah, itu juga sebelumnya ada di penegakan hukum. Nanti tapi di penegakan hukum untuk yang pembinaan industri itu hanya kegiatan untuk pengawasan mesin linting rokok. Jadi mesin linting rokok itu nanti adanya di bagian penegakan hukum gitu ya, termasuk pemberian informasi maupun sosialisasi dan mengenai operasi bersama. Jadi nanti pengawasan mesin pelinting rokok itu kan penting karena karena secara pentarifan rokok yang dibuat menggunakan mesin atau disebut dengan sigaret mesin itu tarifnya itu lebih tinggi dibanding dengan yang menggunakan tangan. Jadi padat antara padat karya dengan padat modal. Sehingga rata-rata yang ditemukan terkait rokok ilegal adalah rokok yang dibuat dengan mesin SKM. Jadi itu yang menjadi perhatian kita kerjasama dengan pemerintah Kota Batu untuk melakukan pengawasan terhadap mesin pelinting. Nanti registrasinya mengikuti ketentuan Kementerian Perindustrian ya, di Peraturan Menteri Perindustrian nomor 78 tahun 2008. Jadi nanti yang pabrik yang memiliki mesin rokok harus melakukan registrasi ke pemerintah provinsi. Seperti itu nanti yang melakukan pengawasan bekerja sama dengan pemerintah provinsi bersama dengan Bea Cukai untuk melakukan pengawasan. Kebetulan di Kota Batu ini tidak ada pabrik rokok. Kemungkinan nanti ada di Kabupaten Malang dan Kota Malang, itu yang pabrik rokok yang di wilayah kami itu sudah hampir 140 pabrik rokok, cukup banyak yang harus diawasi. Itu Mbak. Baik, sistem pengawasannya dan juga regulasinya tidak ada yang berubah begitu, termasuk untuk peruntukan untuk di BHCHT. Kita kembali ke Pak Rais, bahwa yang punya gawe dari kegiatan sosialisasi yang paling besar di bidang penegakan hukum ini adalah dari Satpol PP Kota Batu. Otomatis ada inovasi yang membedakan dari tahun ke tahun, tidak boleh sama untuk bisa mendapatkan efektivitas begitu ya. Sejauh ini seperti apa untuk inovasi yang telah dilaksanakan sepanjang 2024 dibanding tahun sebelumnya? Ya Mbak Ica, jadi intinya di 2024 ya, kita coba semacam melakukan ya gebrakan-gebrakan begitu yang lebih masif lagi. Misalnya diantaranya kalau sebelumnya itu kita tidak melakukan sosialisasi yang bersifat
masyarakat massal begitu ya. Kemarin kita coba kita berkolaborasi untuk kegiatan gempur rokok ilegal khususnya atau cukai ilegal itu di acara kita mengundang ini ya tokoh penyanyi nasional Kahitna ya waktu itu ya, di samping kami juga ada semacam talk show-nya kita padukan dengan acara musiknya gitu, dan alhamdulillah animo masyarakat kan luar biasa ya, dan itu kan juga banyak generasi muda sehingga kita lihat itu cukup tepat sasaran. Di samping itu juga kita melakukan beberapa kegiatan musik karena gini, kita berpikir juga bahwa rokok ini kan salah satu yang banyak mengkonsumsi sekarang kan juga generasi muda gitu kan yang efeknya, sehingga dengan inovasi seperti itu kita juga alhamdulillah bisa ada optimalisasi gitu ya, dan juga mungkin lebih efektif gitu. Dan kami juga Mbak Ica itu ada kami bikin aplikasi berbasis Android. Jadi nanti bisa dilihat di Android itu ada namanya aplikasi mungkin bisa diinstal di Play Store gitu ya, Sapa Satpol. Sapa Satpol. Nah, Sapa Satpol itu salah satunya juga kami menerima laporan masyarakat terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan ya pelanggaran berhubungan dengan perda, termasuk juga pelanggaran terkait dengan cukai, karena kan itu kami bagian dari pelaksana penegakan hukumnya. Jadi masyarakat juga bisa kalau misalnya anggapnya menemukan tadi ya kayak rokok-rokok ilegal atau miras yang mungkin tidak pada tempatnya atau yang tidak berhak menjual terus menjual, itu bisa masuk di Sapa Satpol, dan itu dijamin sekali kerahasiaannya karena kami punya sistem kodenya itu. Kebetulan Sapa Satpol ini kolaborasi kami dengan Fakultas Ilmu Komputer Brawijaya Malang. Gitu. Baik, banyak sekali inovasi yang telah ditunjukkan begitu dari Satpol PP Kota Batu. Salah satunya adalah adanya aplikasi Sapa Satpol yang bisa di download saja begitu, diunduh di Play Store begitu ya. Semuanya bisa saling memberikan informasi dengan cepat dan secara langsung online begitu ya. Dan kita kembali ke Pak Gunawan, bahwa kalau kita melihat bahwa ada penerimaan negara yang memang harus diselamatkan begitu ya. Cukai ini menjadi kebutuhan untuk bisa diterima oleh negara dan kembali peruntukannya kepada pemerintah. Gambaran dari ratusan triliun yang bisa menjadi besaran target tersebut begitu. Sebenarnya gambarannya itu 1 triliun bisa dimanfaatkan untuk apa saja sih gambarannya Pak? Silakan. Terima kasih Mbak Ica. Memang dengan pemerintahan yang baru ini Pak Prabowo dengan Pak Gibran memang ada beberapa program kegiatan yang harus kita dukung. Salah satu pembiayaannya adalah dari sektor penerimaan negara. Dari sektor penerimaan pajak untuk cukai ini kan besarannya sekitar 240 triliun ya, dari 2.000 triliun dari pajak atau 11%. Untuk biaya cukai Malang ini ditargetkan di tahun 2024 ini 27,67 triliun penerimaannya. Sampai dengan 30 November itu sudah tercapai sekitar 25 triliun. Nah, 1 triliun ini kalau penggunaan untuk penerimaan negara itu kita bisa analogikan itu untuk membangun jembatan sepanjang 3.541 meter. 1 triliun bisa membangun jalan 155 km. Atau kalau untuk sekolah itu 6.765 ruang kelas SD. Kalau untuk rumah sakit 50 rumah sakit atau gaji guru sebanyak 9,4 ribu gaji guru, atau untuk dosis vaksin 2,1 juta. Itu dikonversikan ya gitu, 1 triliun untuk apa. Kemudian untuk BOS siswa SD sebanyak 1,25 juta BOS untuk bantuan operasional sekolah. Atau untuk membeli benih 93.000 ton benih. Kemudian pupuk 306.000 ton pupuk. Kemudian untuk PBI yaitu untuk orang miskin, bantuan orang miskin sebanyak 3,6 juta orang. Jadi itu penggunaan untuk 1 triliun, sehingga kami perlu dukungan dari masyarakat bagaimana untuk memberantas rokok ilegal, karena salah satu penerimaan dari negara ini salah satunya dari sektor cukai itu. Baik, sebegitu banyak begitu ya asas kemanfaatan yang bisa dirasakan, mulai dari pembangunan infrastruktur sampai dengan membantu untuk masyarakat miskin, dan juga bahkan sampai dengan di bidang pendidikan. Dan ini jangan sampai terlewatkan karena memang cukai ini akan menjadi penerimaan negara yang akan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dan untuk pembangunan yang luar biasa. Kami akan segera kembali tentunya di sosialisasi hukum dan perundang-undangan cukai Kota Batu tahun 2024.
Baik pemirsa, kita masih berada di bincang-bincang membahas tentang sosialisasi hukum dan perundang-undangan cukai yang ada di Kota Batu tahun 2024. Dan kita sudah berada di segmen terakhir untuk bisa memberikan bagaimana himbauan-himbauan kepada masyarakat dan juga closing statement bersama begitu ya. Kita mulai dari pihak Polres Batu ini. Seperti apa Pak Subhan untuk bisa memberikan himbauan kepada masyarakat terkait cukai yang harus kita selamatkan bersama? Silakan. Baik, terima kasih. Kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya Kota Batu, agar apabila menemui cukai, silakan untuk melaporkan ke pihak cukai. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Pujo dari pihak Kejari, silakan untuk bisa memberikan himbauan juga. Terima kasih. Jadi karakteristik Kota Batu sendiri bukan sebagai daerah produsen atau bukan sebagai daerah jalur distribusi, melainkan daerah pasar. Namun demikian tidak akan ada produsen tanpa adanya pasar. Jadi saya menghimbau kepada warga masyarakat Batu khususnya untuk mengenali hukum. Bagaimana sih aturan tentang cukai? Bagaimana sih apa yang harus dilakukan terkait dan harus dihindarkan terkait dengan larangan-larangan yang sudah disampaikan tadi. Jadi jangan sampai warga masyarakat di sini kita membeli atau mengkonsumsi atau menggunakan rokok-rokok yang ilegal, baik itu tidak dilengkapi dengan cukai yang seharusnya atau cukai bekas atau dengan cukai palsu. Baik, terima kasih. Kita ke Pak Rais, bahwa Satpol PP yang paling punya gawe yang luar biasa, pendidikan hukum, sosialisasi, pengumpulan informasi, dan juga mengajak masyarakat teredukasi. Silakan. Ya, jadi pada prinsipnya kan kita udah ya melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, berbagai elemen kita sudah sampaikan. Harapan kita tentu masyarakat mendapatkan edukasi pastinya terkait dengan regulasinya, terkait dengan hal-hal yang lain. Terutama juga terkait dengan pentingnya ya untuk menghindari penggunaan cukai ilegal, baik dalam bentuk rokok ilegal maupun produk-produk yang lainnya, demi kemanfaatan untuk kembali juga kepada masyarakat. Jadi sekali lagi kami juga sarankan kepada masyarakat, nanti kalau misalnya masih menemukan yang terindikasi penggunaan cukai ilegal, khususnya di Satpol PP Kota Batu bisa mengakses di aplikasi Sapa Satpol. Di situ sangat sederhana, sangat mudah untuk menyampaikannya, dan juga kerahasiaan dari yang memberikan informasi sangat kami jamin. Itu barangkali Mbak Iza. Baik, terima kasih. Dan kita ke Pak Gunawan, bahwa ada target yang memang dibutuhkan untuk bisa kembali kepada masyarakat, dan satu himbauan yang paling penting untuk masyarakat. Silakan. Terima kasih Mbak Ica. Kami terima kasih atas dukungan dari teman-teman dari pemerintah daerah Kabupaten Kota Batu, kemudian dari teman-teman Kejari Batu dan Kapolres Batu dalam rangka untuk mendukung terkait dengan pemberantasan rokok ilegal ini. Dan kami butuh dukungan dari peran masyarakat. Pertama adalah dari pihak produsen untuk tidak memproduksi rokok ilegal. Kedua dari pihak pedagang untuk tidak menjual rokok ilegal. Ketiga dari konsumen untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Kemudian kepada pihak distribusi jasa titipan untuk tidak mengirimkan rokok yang tidak dilekati pita cukai atau rokok ilegal lainnya. Dan yang terpenting, apabila masyarakat menemukan adanya rokok ilegal, silakan melaporkan kepada Bea Cukai Malang atau kepada Satpol PP atau kepada Polres atau Kejaksaan, sehingga bisa kita tindak lanjuti dengan segera. Ya, sehingga dengan membayar cukai berarti kita mendukung program pemerintah dalam menunjang pembangunan dan akan dimanfaatkan kembali oleh pihak masyarakat. Mungkin itu saja, Mbak. Baik, kita ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Subhan, terima kasih Pak Pujo, terima kasih Pak Rais, dan terima kasih Pak Gunawan atas waktu yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kita ucapkan untuk Nube Dine and Brew Kota Batu yang telah menyediakan tempat yang sangat luar biasa. Dan tentu saja kembali kami ingatkan bahwa keberadaan cukai ini akan menjadi penerimaan negara yang akan terus bermanfaat untuk kembali ke masyarakat melalui pemerintah daerah masing-masing, termasuk pemerintah Kota Batu yang akan mendapatkan banyak sekali kemanfaatan. Seperti sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan, begitu ya, dari Menteri Keuangan, ada bidang kesejahteraan masyarakat 50%, bidang kesehatan 40%, dan juga bidang hukum 10%, yang tentu saja semuanya akan berawal dari keberadaan cukai tersebut, begitu ya, dan akan kembali menjadi dana bagi hasil cukai, hasil tembakau. Dan otomatis ini menjadi tugas kita bersama, begitu ya. Kita kembali ke Pak Rais.
satu kalimat terakhir untuk bisa mengajak kita semuanya menggempur rokok ilegal. Silakan dipimpin Pak Rais. Ya, kita ada tagline ya. Mungkin nanti mohon dijawab. Gempur rokok ilegal, KWB pasti bisa. KWB pasti bisa. Baik. Oke, saya coba memberikan ini. Gempur rokok ilegal, KWB pasti bisa. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kebersamaan yang luar biasa ini. Tentu saja bukan hanya sekedar bersama duduk untuk bisa berbincang, tetapi ini adalah bentuk dari sinergitas yang luar biasa untuk bisa bersama-sama menggempur rokok ilegal dan juga menghilangkan segala yang ilegal dari cukai tersebut, karena cukai akan hadir sebagai penerimaan negara untuk kembali ke masyarakat melalui dinas-dinas terkait dan tentunya untuk kesejahteraan, kesehatan dan juga pembangunan yang ada di masyarakat. Saya Ica pamit, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Sebentar tetap duduk dulu, karena kita masih on screen.